Sementara memang tidak mungkin seseorang itu menggugurkan janin kalau sudah 4 bulan. Ya, pendapat yang rajih dari para ulama adalah tidak boleh menggugurkan janin. Ya udah, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sampai 4 bulan dan dia sudah ada ruhnya, dia tahu nih, medis membahasakan ini akan binasa nih. Salah satunya mati kalau bayi dipertahankan atau ibu yang dipertahankan. Di saat itu sudah dia bertawakal kepada Allah, dia lalui. Karena ajal itu akannya datang kalau memang sudah datang waktunya. Tapi kalau misalnya belum 4 bulan, belum ada ruhnya. Seorang ibu dia sudah ikhtiar KB misalnya. Karena dia sudah 3 kali sesar, 4 kali sesar, atau memang ada masalah di rahimnya kalau dia hamil lagi, justru nanti jadi masalah buat dia. Qadarullah sudah ikhtiar untuk menahan supaya tidak hamil, ternyata hamil juga. Nah sekarang pilihannya dilanjutin sebelum 4 bulan ya. Kalau selama 4 bulan sudah kita bahas, sebelum 4 bulan. Bagaimana solusinya? Maka di saat itu boleh dia menggugurkannya, mengeluarkan karena belum 4 bulan. Belum ada nyawanya gitu ya. Karena memang mudaratnya lebih besar. Nah ini juga termasuk yang perlu diperhatikan dalam masalah pengobatan-pengobatan. Termasuk dalam masalah yang perlu diperhatikan adalah tidak bolehnya mengaitkan pengobatan dengan tatayur. Ya. Tatayur ini menggantungkan nasib. Ya. Saya kayaknya kalau berobat dengan hari ini atau hari itu maka saya akan lebih mudah sembuh daripada berobat di hari-hari yang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Karena salah satu makna tafsir wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, atau ayat yang lain wala tuhriku anfusakum, wala taqtulu anfusakum dan wala tuhriku anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian atau jangan binasakan diri kalian. Salah satu maknanya tidak boleh sengaja menjurumuskan diri pada hal-hal yang membuat hukuman Allah datang. Nah itu juga seperti orang tatayur tadi, atau dia pergi ke dukun. Nah ini semua tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita lakukan ini ya. Atau misalnya kita mau supaya kita terlihat lebih tampan, lebih cantik, lalu menggunakan susuk ya. Itu sebenarnya masuk dalam masalah bahasan pengobatan bagi para ulama. Karena dia anggap dirinya bisa berobat dengan itu. Ya. Ini juga tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk dalam masalah pengobatan yang harus diperhatikan juga adalah tidak boleh sampai kita mengorbankan orang lain. Nah ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi kita mudaratkan orang lain, kalau ini kita mengorbankan orang lain. Tidak boleh misalnya dalam masalah ini seorang istri dia mau melahirkan. Dia tahu kapasitas suaminya ini hanya mampu membayar bidan misal. Ya udah bidan ini 3 sampai 5 juta misalnya melahirkan normal dan memang sudah dicek di dokter ini bisa normal. Dia pun tidak ada masalah. Tapi ini anggap kasus saja ya. Si perempuan ini rupanya dia terpengaruh dengan lingkungannya yang mengatakan kenapa kau tidak minta suamimu saya masuk ke rumah sakit yang bagus yang harus mengeluarkan 40-50 juta gitu kan. Atau dia minta bisa normal minta sesar saja. Yang jelas itu nanti akan membatasi keturunan manusia karena sesar akan membatasi dan juga akan membebani suami sampai suami harus utang sana sini. Ini juga tidak boleh ya. Kita tidak katakan perempuan ini berdosa, tapi ini bagian substansial yang bisa kita singgung untuk menambah informasi. Itu nggak boleh. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Di sini kalau suaminya tidak memenuhi kebutuhan istrinya tidak berdosa. Ya, karena memang permintaan di rumah sakit yang mahal, misalnya harus di kamar VIP, suaminya tidak mampu lain. Tetapi di sisi lain yang perlu digarisbawahi, kalau suami punya kemampuan, teman-teman sekalian, lakukan. Kalau suami punya kemampuan, maka lakukan. Ya. Karena memang memberikan yang terbaik kepada istri, kepada anak-anak, ini bagian daripada hal yang sangat ditekankan. Ya, ini juga perlu digarisbawahi ya. Jadi dalam masalah berobat ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau suami misalnya ya, walaupun istrinya tidak minta, ya udah nanti kalau melahirkan di sini ya, misalnya, dia memang mau kasih yang terbaik, pengobatannya, obat-obatnya misalnya ada grade A, grade B, dia punya kemampuan dia beli obat yang grade A-nya, nah itu ada pahala sendiri. Ya, kita membantu orang lain untuk sembuh, ya. Dan itu masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, untuk bebasin budak, untuk jihad, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Masuk dalam masalah ini juga perlu kita garis bawahi kalau kita menjadi penyebab orang lain sembuh.
Ini penutupannya di sini kalau ada yang bertanya silahkan. Orang lain kita misal contoh ada orang sakit kita biayai. Atau kita dokter ya. Dan ini mungkin perlu agak sedikit sensitif. Jadi kalau dokter itu berpikir bagaimana menyembuhkan pasiennya, dia tulus karena itu, dia ingin membantu manusia, dia bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tahu ini sebenarnya, orang ini bisa sembuh. Tapi dia sengaja persulit, sengaja dia tulis, ini tidak apa-apa nih, tidak minum obat itu tidak apa-apa. Tapi sengaja dia tulis resep supaya beli. Nah ini bisa pendapatannya terganggu nih, bisa jadi masalah haram ya. Kenapa? Karena dia justru mau mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang tidak apa-apa. Itu kan banyak terjadi seperti itu juga ya. Jadi harus jujur menyampaikan Anda tidak apa-apa silakan. Anda bisa istirahat cukup. Udah gak usah minum obat. Saya butuh obat, gak usah minum obat. Gitu kan. Gak apa-apa. Dia mempertemukan antara satu obat medis sama satu makanan alami yang makanan ini lebih besar sumber energinya buat orang itu. Sudah dialihkan ke situ. Nah ini butuh kejujurannya juga masuk dalam substansial. Jadi kalau kita menjadi penyebab orang lain sembuh, kita mudahkan, kita biayai rumah sakitnya misalnya. Atau dokter yang memang memudahkan untuk memberikan manfaat kepada pasiennya sehingga dia sembuh. Ya, atau mungkin dia gratiskan bahkan kalau dia orang tahu itu tidak mampu maka itu semua jadi sumber pahala bagi dia. Ya, ini kurang lebih gambaran bahasan kita berhubungan dengan masalah obat dan mengobati, tapi intinya bahasan kita di saat kita tahu kita kalau tidak berobat bisa membinasakan, maka itu hukumnya wajib. Atau dia mengurangi hak orang lain atau bahkan menularkan pada orang lain. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.